Sebagaimana kawan-kawan ketahui, sejak awal 1 menit setelah putusan MK dibacakan, sidang masih berlangsung, Partai Buruh sudah langsung membangun komunikasi dengan Pak Anies Baswedan yang sebelumnya sama sekali nggak pernah kami bangun. Jadi kami baru mulai berkomunikasi setelah putusan MK karena kami merasakan ada upaya penjegalan ya dengan cara-cara politik yang tidak sehat terhadap beliau. Simpati itulah yang muncul di Partai Buruh selain memang ada dukungan kuat dari bawah, dari pabrik-pabrik, dari rakyat-rakyat di bawah terhadap Pak Anies. Yang saat itu kita juga nggak tahu partai mana yang mau mendukung. Yang nyebut-nyebut ada. Tapi faktanya udah terbukti hari ini yang sempat menyebut-nyebut saat belum ada putusan MK, sekarang justru meninggalkan Pak Anies Baswedan. Kawan-kawan sekalian, pada hari pertama pendaftaran, kami masih terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengupayakan agar Pak Anies tetap bisa melaju, diusung dengan memenuhi syarat partai politik. Kemudian belum ada kejelasan sampai kemudian masuk di hari kedua dan sekarang di hari ketiga. Hari ketiga beda dengan hari pertama dan hari kedua yang ditutup sore, sekarang sampai dengan tengah malam, sampai menjelang pergantian hari nanti malam. Oleh sebab itu, sampai detik ini Partai Buruh akan tetap konsisten mendorong Pak Anies Baswedan. Saya tidak bisa menyebut mengusung karena kan nggak cukup Partai Buruh. Mendorong Pak Anies Baswedan agar ada miracle. Ada partai-partai yang barangkali sudah mengajukan pencalonan itu mau bergabung dengan Partai Buruh untuk mengusung Pak Anies. Orang bilang tidak ada peluang. Ada, walaupun harus saya akui kecil. Tetapi sekecil apapun peluang itu, Partai Buruh akan terus berjuang untuk Pak Anies Baswedan, karena itulah sejatinya yang dikehendaki rakyat Jakarta. Kami menyerap aspirasi rakyat Jakarta. Kami tidak ingin membuat kecewa rakyat yang selama ini sudah menunggu Pak Anies untuk bisa diusung dibawa ke KPU DKI Jakarta. Maka Partai Buruh menyatakan siap, menyatakan sikap seia sekata dengan suara-suara yang kita dengar di mana-mana menghendaki Pak Anies Baswedan tetap diusung menjadi calon gubernur DKJ sekarang namanya, daerah khusus Jakarta. DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Oke, DKI Jakarta aja lah, ya. Itu kira-kira kita akan terus sampai dengan titik terakhir. Muncul pertanyaan, partai yang tersisa, ya, yang belum menyatakan sikap itu kan tinggal Buruh, siapa lagi, Umat, Hanura. PKN sudah ya kemarin ya masuk ke PP. Tinggal 3. Penuh nggak syaratnya? Nggak cukup. Lalu apa yang ditunggu? Bisa saja, karena sebetulnya peraturan perundang-undangan memungkinkan itu. Saya mendengar tadi malam atau tadi pagi ada ahli-ahli pemilu. Ya saya juga ahli juga. Saya sering juga jadi MK, udah berapa 20 tahun saya di MK jadi ahli dan sebagainya. Saya juga punya parameter. Betul bahwa kata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada ini, pasangan calon nggak boleh mundur, partai yang mengusung nggak boleh narik diri. Betul itu. Tetapi konteks hukum itu harus dicek dulu. Menarik itu apa? Misal, ada satu partai kemarin mengusung satu pasangan calon. Hari ini bersama Partai Buruh mengusung Pak Anies. Menarik nggak? Nggak menarik dia. Mana ada menarik? Jadi yang nggak boleh larangan menarik. Nah, oleh sebab itu terbuka peluangnya diatur dalam PKPU nomor 8, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 di pasal 12. Pasal 12 menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu di tingkat pusat melalui KPU. Kalau memang betul-betul nggak bisa, kenapa dibuka ruang klarifikasi? Apabila 2, bagaimana solusinya diatur? Jadi saya menghormati pendapat yang mengatakan tidak boleh, tapi
tapi ini bunyi PKPU. Saudara, PKPU ini sebetulnya lahir antara lain setelah revisi-revisi setelah lahirnya Undang-Undang Pilkada 2015. Saya beri contoh. 2018 PDI Perjuangan mengusulkan Abdul Ghani Kasubah sebagai calon gubernur Maluku Utara ketika semua partai sudah mengusung 3 pasangan calon yang lain. Muncul yang keempat, salah satunya adiknya itu, Muhammad Kasubah. Muhammad Kasubah, ada wali kota Ternate, ada mana lagi lah. Tinggal PDIP yang waktu itu syaratnya nggak bisa, kursi nggak bisa, suara nggak bisa. 2018. Di hari terakhir PKPI kemudian udah daftarkan wali kota Ternate. Dia daftarkan lagi Abdul Ghani Kasubah. Apakah gol? Ya gol lah Abdul Ghani Kasubah jadi 5 tahun jadi gubernur. Sampai kemudian terakhir nasibnya di tangkap KPK atau siapa kemarin tuh? KPK ya? Bisa. Karena ada ketentuan, klarifikasi. Maka KPU di Maluku Utara meminta kepada partai di tingkat pusatnya. Partai, ini ada 2 dukungan kamu nih. Kamu yang mana? Kata PKPI, ini saya sama Abdul Ghani Kasubah sama PDIP. Gue lolos. Oleh sebab itu, dengan presiden yang pernah terjadi, saya peneliti pemilu, saya agak ngerti soalnya, dan saya juga sempat jadi sekjen PKPI walaupun belakangan. Jadi, aturan pasal 12 PKPU ini masih membuka ruang. Sekali lagi saya sadar kalau ada orang bilang peluangnya kecil, ya oke kecil. Tapi sekecil apapun Partai Buruh komit, konsisten. Kami mendengar aspirasi rakyat Jakarta yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju dalam pilkada. Kemarin beredar apa itu? Meme atau apa itu? Yang deklarasi hari ini pendaftaran Pak Anies gitu, ada tuh. Undangan. Flyer digital. Ada PKB dan sebagainya. Memang kalau ada PKB bisa tuh. PKB, Partai Buruh dan PKB udah cukup. Ada Hanura, ada Umat misalnya. Terhadap flyer itu kami tidak tahu menahu. Justru saya ditanya wartawan. Kalau benar jempol top, Partai Buruh sekarang juga akan mengorganisir, memobilisasi anggota kami berbondong-bondong ke KPU untuk pendaftaran Pak Anies karena sampai dengan nanti malam. Sekecil apapun peluangnya kami nggak peduli, kami akan perjuangkan Pak Anies karena kami mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Saudara, ini ikhtiar terakhir yang Partai Buruh akan lakukan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kita dalam berjuang. Konsistensi di pilkada salah satunya kami ukur dengan cara kami tidak pernah menarik satupun SK persetujuan di seluruh Indonesia, 200-an, 500-an. Partai lain banyak yang ganti-ganti SK. Kami nggak pernah satupun kecuali Jaya Wijaya, itu pun karena salah prosedur. Langsung masuk ke atas. Maka saya bilang nggak bisa, ganti. Daerah maunya apa? Calon yang ini, ikut daerah. Jadi itu prosedur. Kami punya sistem. Tapi yang lain nggak ada, karena kepentingan si Anu. Nggak. Selamat datang Pak Sekjen Partai Buruh, Pak Ferry Zari. Izin melanjutkan Pak Sekjen. Nah, begitu juga di Jakarta. Sekali kami keluarkan SK nomor 60 untuk Pak Anies, teman-teman udah ikut berapa kali konferensi pers, kami siapkan nomor 60 khusus untuk Pak Anies. Karena itu kami pilih sesuai dengan putusan MK, nomor 60. Jadi sekarang Partai Buruh dari sekian ratus ada nomor yang kosong, nomor 60 untuk Pak Anies. Kami masih jaga-jaga, kami siap-siap dengan waktu yang tersisa ini. Ini soal konsistensi, bagaimana partai punya komitmen perjuangan terhadap para konstituen. Pertanyaannya kemudian adalah, apabila tidak ada partai yang berani mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Pak Anies hari ini untuk berkoalisi Partai Buruh sehingga terpenuhinya syarat, maka tentu saja tidak ada solusi lain. Partai Buruh sampai detik-detik terakhir akan tetap memperjuangkan. Jika tidak terpenuhi syarat, tentu kami hormat pada konstitusi, pada undang-undang yang menyatakan apabila calon tidak terpenuhi syarat maka tidak bisa diusung. Tentu kami menghormati aturan undang-undang itu. Pertanyaannya kemudian, kalau sudah tidak bisa mengusung sampai dengan nanti malam, habis waktunya,
Besok kan udah nggak ada lagi hari pendaftaran. Pertanyaannya, apakah Partai Buruh akan mendukung pasangan calon Kim? Akan mendukung pasangan calon PDI Perjuangan? Ataukah persorangan jadi nggak daftar hari ini? Misalnya dukung, jadi bukan mengusung. Dukung itu artinya dalam rangka pemenangannya, di kampanyenya, di saksinya dan sebagainya. Apakah Partai Buruh akan mendukung salah satu pasangan calon? Kami bersepakat bulat, mufakat bahwa Partai Buruh akan absen dalam Pilkada DKI Jakarta demi memperjuangkan Pak Anies Baswedan dan menunjukkan komitmen konsistensi kami kepada rakyat Jakarta.